Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diani Retnokemuning, perwakilan dari kelompok A, akan menjelaskan tentang diagnosa hiperbilirubinemia pada bayi. Dengan judul Laporan Pendahuluan dan Asuhan Keperawatan Pasien Bayi Nyonya A dengan diagnosa hiperbilirubinemia di ruang NICU RSUD Dr. Rizka Tulungagung tanggal 29 Juni sampai 5 Juli 2020. Di sini kami dari Institut Ilmu Kesehatan Strada Kediri akan menyampaikan materi tentang hiperbilirubinemia. Untuk nama-nama kelompok ada Ana Maulidia Mama Fitria S.Scup, Apriani Veronica Sinaga S.Scup, Dian Retnokemuning S.Scup, Niko Diki Syaputra S.Scup. Selanjutnya, apa itu hiperbilirubinemia? Diagnosa tersebut merupakan keadaan di mana bayi mengalami keadaan warna kuning pada kulit, sklera, atau jaringan lain. Hal ini terjadi akibat peningkatan kadar bilirubin dalam tubuh atau akumulasi bilirubin dalam darah lebih dari 5 mg per mililiter dalam 24 jam. Hal tersebut menandakan terjadinya gangguan fungsional dari liver, sistem biliari, atau sistem hematologi. Selanjutnya, hiperbilirubinemia itu disebabkan oleh yang kedua, gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar. Yang ketiga, gangguan transportasi. Yang ketiga, gangguan dalam ekskresi. Yang pertama, kita bahas tentang masalah produksi yang berlebihan. Hal tersebut diakibatkan oleh hemolisis yang meningkat pada inkompatibilitas darah RH, ABO, atau golongan darah lain, defisiensi enzim, G6PD, piruvat kinase, perdarahan tertutup, dan sepsis. Yang kedua, gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar. Hal tersebut disebabkan oleh bilirubin, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia, dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim glucuronil transferase sindrom Crigler-Najjar. Yang ketiga, gangguan transportasi. Hal tersebut diakibatkan oleh defisiensi albumin yang menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang mudah melekat ke sel otak. Yang keempat, gangguan dalam ekskresi tersebut diakibatkan oleh akibat obstruksi dalam hepar atau di luar hepar. Tanda-tanda hiperbilirubinemia adalah feses berwarna pucat. Biasanya bayi akan lebih malas dan tampak letargi. Refleks saking yang kurang sehingga nutrisi akan dicerna sedikit. Selanjutnya, kulit bayi akan tampak berwarna kekuningan. Untuk hal ini yang lebih mudah untuk dipahami kenapa hiperbilirubinemia itu mengakibatkan bayi itu kuning. Dari hal tersebut, tanda-tandanya yang paling mudah adalah bayi itu berwarna kuning. Selanjutnya adalah kejang-kejang, penurunan kesadaran hingga bisa menyebabkan kematian atau bahkan sistem kerja hepar yang imatur. Untuk kasus ini, konten di ruang VK, umur kehamilan 32 minggu, bayi lahir tanggal 16 Juni 2020 jam 6, dengan jenis kelamin perempuan. Bayi lahir dengan berat badan 3.000 gram, panjang badan 50 cm, lingkar kepala 35 cm, lingkar lengan atas 15 cm, dipindah ke ruang NICU pada tanggal 20 Juni 2020 jam 18.20. Saat dilakukan pengkajian di ruang NICU, bayi masih kuning dan sedang dalam perawatan fototerapi. Ibu mengatakan kuning masih ada sejak kelahiran. Bayi terpasang penutup mata dan diapers. ASI sudah diberikan. Kuning berada pada bagian wajah, leher, sampai pusar. Nadi 130 kali per menit. Suhu 36,7 derajat Celcius. Untuk pernafasannya 56 kali per menit. Untuk tanda vitalnya, untuk nadi 130 kali per menit, suhunya 36,7 derajat, untuk pernafasan 56 kali per menit.
Untuk pemeriksaan fisiknya, kulit berwarna ikterik, turgor kulit lambat, kelembapan buruk, ikterus pada grade 2 dan 3. Untuk grade 2 sampai 3 ini sekitar sampai batas pusar ya. Untuk bagian kepala atau leher, lingkar kepala itu 35 cm, ubun-ubun besarnya 4 x 2 cm, ubun-ubun kecilnya 0,5 x 0,5 cm, bentuknya normal. Untuk mata, ikterik, warna skleranya ikterik, konjungtiva anemis, refleks cahayanya positif ya kanan kiri, refleks pupil juga positif kanan kiri. Untuk mulut terlihat kotor dan kering, tidak terdapat sinusis dan juga terpasang OGT. Untuk refleks, bayi memiliki refleks moro yang baik, refleks menggenggam yang baik, dan refleks memvisip lemah. Untuk riwayat Apgar score 9, berarti normal ya. Untuk Down score tidak ada gawat napas karena tidak terdapat asfiksia. Untuk Kramer test terdapat di ikterus grade 2. Untuk risiko jatuh, risikonya tinggi karena bayi masih suka bergerak tanpa arah ya. Untuk pengajuan nyeri tidak mengalami nyeri karena hal ini bayinya tidak bisa mengatakan nyeri ya. Untuk pemeriksaan penunjang, pertama 0,5 mg per dl, normalnya 0,3 sampai 1. Untuk bilirubin direct 0,5 mg per dl, normalnya 0,20. Bilirubin indirectnya 14 mg per dl, normalnya kurang dari 0,8. HB-nya 16,6 gram per dl, leukosit 19 lpb, eritrositnya 4,61%, trombositnya 279.000, hematokritnya 48,2%, bilirubinnya 9, mg/sen. Untuk terapi yang diberikan, terapi sinar atau fototerapinya itu 48 jam. Untuk terapi obat ada ampicillin 2 kali 165 mg per IV, gentamicin-nya 1,16 mg per IV. Untuk ASI dikuat. Untuk analisa datanya dikaji ya, soalnya bayi terdapat di ruangan hijau, sedangkan ibunya tidak bisa dikaji satu. Bayi juga belum bisa bicara. Untuk DO, tampak kuning pada sklera wajah, leher hingga pusar. Bilirubin grade 2 sampai 3. Hasil laboratorium menunjukkan kadar bilirubin total 14,5 mg per dl, bilirubin direct 0,5 mg per dl, bilirubin indirect 14 mg. Lahir prematur dengan usia kehamilan 34 sampai 35 minggu. Untuk penyebabnya ini adalah hiperbilirubinemia karena kekurangan protein Y, sehingga mengakibatkan peningkatan bilirubin 12 mg per dl, sehingga bayi tampak kuning di wajah, leher hingga pusar. Masalah yang terjadi ikterus neonatus. Untuk diagnosis analisa data kedua, kosong, DO-nya suhu 37,8. Untuk bayi berkeringat, DO-nya yang ketiga kulit teraba hangat. Untuk analisa datanya, untuk penyebabnya kadar bilirubin lebih dari 12 mg, ada indikasi fototerapi, sinar intensitas tinggi sehingga mengakibatkan suhu lebih dari normal. Hal yang terjadi hipertermi. Untuk yang ketiga, analisa datanya diasing kosong, DO-nya kulit kering, turgor kulit kering elastis, mukosa garing, refleks supling lemah. Untuk penyebabnya hiperbilirubinemia, gangguan sistem tubuh, sistem pencernaan, refleks gisat menurun, turgor kering, mukosa kering. Hal ini mengakibatkan risiko kekurangan volume cairan karena bayi lebih banyak tidur daripada menyusu ibunya atau minum susu formula. Untuk diagnosa yang diambil yang pertama adalah dengan prematuritas, yang kedua hipertermi berhubungan dengan efek fototerapi, yang ketiga resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan intake cairnya tidak adekuat dan efek fototerapi. Intervensi tersebut ikterus neonatus ya. Untuk tujuannya, setelah dilakukan asuhan keperawatan, maka didapatkan kriteria hasil dengan warna kulit normal, tidak kuning, mata bersih, juga tidak kuning skleranya, kadar bilirubin dalam rentang normal, dan tanda vital bayi dalam batas normal. Untuk fototerapi, untuk NIC-nya, intervensinya itu pertama kaji ulang riwayat maternal dan bayi mengenai adanya faktor risiko terjadinya hiperbilirubinemia. Yang kedua, observasi tanda-tanda warna kuning. Yang ketiga, periksa kadar serum bilirubin sesuai kebutuhan, sesuai protokol dan permintaan dokter. Yang keempat,
edukasi keluarga mengenai prosedur dalam perawatan isolasi. Yang kelima, tutup mata bayi ya, karena resikonya fototerapi ini sangat tinggi, sehingga harus ada penutup untuk mata bayi. Hindari penekanan yang berlebihan. Ubah posisi bayi setiap 4 jam berprotokol. Monitor tanda vital, nadi, suhu, dan frekuensi pernapasan dengan tepat. Monitor warna kulit, suhu, dan juga kelembapan. Untuk diagnosa kedua, tujuannya didapatkan setelah dilakukan asuhan keperawatan, maka didapatkan kriteria hasil termoregulasi baik TTV dalam batas normal. Untuk intervensinya, monitor suhu minimal tiap 2 jam. Rencanakan monitoring suhu secara kontinu, monitoring nadi dan RR, monitoring warna dan suhu kulit, sesuaikan suhu yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Monitor tanda-tanda hipertermi dan hipotermi. Tingkatkan cairan dan nutrisi, berikan antibiotik jika perlu, jika suhu bayi sangat panas ya. Untuk di masa ketiga, resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan tidak adekuatnya cairan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, maka kriteria hasil yang didapatkan intake dan output seimbang, turgor juga membaik. Intervensi yang dapat dilakukan, monitor berat badan dengan cara menimbang popok. Yang kedua, pertahankan catatan intake dan output yang akurat, monitor vital sign, untuk masukan oral, monitor status hidrasi, kelembapan, ganda glukosa, nadi adekuat, tekanan darah ortostatik, monitor warna kuantitas dan banyaknya keluaran urin, berikan cairan yang sesuai. Untuk implementasi diagnosa yang pertama, riwayat maternal dan bayi mengenai adanya faktor resiko terjadinya hiperbilirubinemia. Yang kedua, mengobservasi tanda-tanda ikterus. Yang ketiga, mengubah posisi bayi per 4 jam. Yang kelima, memonitor warna kulit, suhu, dan kelembapan. Untuk suhu evaluasinya yang pertama, data subjektifnya kosong. Untuk data objektifnya, dokter mengatakan kuning pada tubuh bayi masih ada. Perawat ruangan mengatakan bayi masih membutuhkan fototerapi. Tanpa kuning pada sklera, leher hingga pusar. Bayi masih malas dan suka tidur. Fototerapi masih dilanjutkan. Kulit masih kering. Untuk asesmennya, masalah ikterus neonatus belum teratasi. Intervensi dilanjutkan. Implementasinya memonitor suhu bayi setiap 3 jam secara kontinu, memonitor tanda-tanda hipertermi dan hipotermi dari hasil pengukuran suhu, memonitor warna kulit dan suhu, meningkatkan nutrisi cairan setiap 3 jam. Untuk evaluasinya, ini ada kesalahan ya, untuk data subjektifnya kosong. Seharusnya untuk data objektifnya, perawat ruangan mengatakan peningkatan suhu pada bayi L sudah berkurang. Untuk suhu 37,2, fototerapi dilanjutkan, monitor suhu tetap dilakukan, masalah hipertermi sudah diatasi, lanjutkan intervensi dihentikan maksud saya. Untuk yang ketiga, resiko kekurangan volume cairan. Untuk implementasinya, melakukan penimbangan berat badan, meningkatkan intake cairan dan nutrisi yang adekuat, mempertahankan masukan per oral agar cairan dan nutrisi terpenuhi melalui ASI. Yang selanjutnya, menimbang popok bayi untuk menilai output dan intake, serta menilai warna dan konsistensi urin bayi. Untuk data subjektifnya kosong, data objektif kulit masih kering, turgor kulit masih kurang elastis, mukosa kering, urin berwarna kekuningan dan tidak ada yang terkelupas. Untuk asesmennya, masalah risiko kekurangan volume cairan belum teratasi. Untuk planningnya, intervensi tetap dilanjutkan. Untuk implementasi hari kedua, mengobservasi tanda-tanda ikterus, menutup mata bayi dengan penutup berwarna hitam, dan hindari penekanan. Mengubah posisi bayi per 4 jam, memonitor warna kulit, suhu, dan kelembapan. Untuk data subjektifnya, ini kosong. Untuk data objektif, intervensi dokter mengatakan kuning pada bayi L masih ada dan masih diindikasikan untuk fototerapi. Untuk data objektif, kuning masih ditemukan yaitu pada sklera, wajah, leher, dan dada. Bayi masih tampak malas, tidur sepanjang hari. Fototerapi masih dilakukan. Kulit kering dan kurang elastis, suhu dalam rentang normal. Untuk asesmen masalah ikterus neonatus belum teratasi. Untuk planningnya, intervensi dilanjutkan. Untuk hipertermi secara kontinu,
memonitor tanda-tanda hipotermi dan hipertermi dari hasil pengukuran suhu, memonitor warna kulit dan suhu, meningkatkan nutrisi dan cairan setiap 3 jam. Untuk data evaluasinya, perawat ruangan mengatakan bayi L mengalami hipotermi. Untuk data objektifnya tidak ada peningkatan suhu tubuh. Bayi mengalami penurunan suhu tubuh dan hampir cyanosis. Setelah diberikan tindakan memindahkan bayi ke infant warmer, suhu kembali normal. Intake cairan per 3 jam. Asesmen masalah hipertermi sudah teratasi. Untuk bandingnya, intervensi dilanjutkan. Resiko kekurangan volume cairan, melakukan penimbangan berat badan, meningkatkan intake cairan dan nutrisi yang adekuat, mempertahankan masukan per oral agar cairan dan nutrisi terpenuhi melalui ASI, penimbang popo bayi untuk menilai pengeluaran atau output serta menilai warna dan konsistensi urin bayi. Ini untuk pas hari kedua bertemu ibunya, jadi data subjektif. Ibu mengatakan bayi masih malas menyusui. Data objektif, kulit masih kering, turgor kulit kurang elastis, mukosa kering, urin berwarna kekuningan, tidak ditemukan kulit yang terkelupas. Asesmen, masalah resiko kekurangan volume cairan belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Inilah akhir dari hiperbilirubinemia, yaitu peningkatan kadar bilirubin dalam bayi, yaitu lebih dari normal. Berapa normalnya? Kurang dari 12 mg ya. Berarti kalau lebih dari 12 mg itu disebut hiperbilirubin. Baik, di sini saya akhiri untuk penjelasannya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.